قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ketika meninggal dunia, maka jenazah dimandikan, dan memandikannya sudah kita sampaikan ya, sebagaimana dalam kitab ini secara ringkas ya. Memandikan mayit itu berapa kali? Ini lupa juga. Memandikan mayit itu berapa kali? Memandikan mayit kalau sekali cukup apa tidak? Cukup, sunahnya tapi tiga, tapi sekali saja sudah cukup. Di posisinya apa? Didudukan sedikit duduk, kemudian diurut perutnya, dipegang perutnya, dioles dengan tangan perutnya supaya kotorannya keluar. Setelah itu baru diwudukan. Kemudian dimandikan, didahului yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Yang kanan dulu disiram pakai air. Air apa ini? Udah lupa Pak. Pakai air apa? Pakai air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau nggak punya bagaimana? Pakai air sabun, nggak apa-apa kalau nggak ada. Yang sebelah kanan ya. Kemudian diiringkan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian diiringkan. Kan belakangnya belum kena itu, disiram lagi yang kanan, kemudian diiringkan lagi yang kiri. Dah. Kemudian setelah itu disiram dengan air apa? Yang bersih, air tidak ada campurannya. Tidak ada campurannya. Kemudian yang ketiga, pakai air yang dicampur dengan kapur barus gitu. Ini kalau bisa dimandikan. Dan ada yang memandikan. Kalau tidak ada yang memandikan, apa? Mungkin tidak ada yang memandikan. Mungkin yang meninggal ibu-ibu di desa nggak ada perempuan. Cuma ada bapak-bapak. Bagaimana memandikannya? Karena tidak boleh memandikan perempuan kecuali perempuan, atau laki-laki hanya satu yang boleh dari laki-laki, yaitu suaminya. Suaminya nggak ada, adanya bapaknya, adanya pak gedenya, adanya masyarakat laki-laki semuanya. Yang meninggal perempuan, bagaimana ini? Boleh nggak dimandikan laki-laki? Hah? Wah, ini ustadznya kayaknya boleh. Ustadznya boleh apa tidak ustadznya? Ustadznya nggak boleh. Pak kiainya nggak boleh, bapaknya nggak boleh, pak gedenya nggak boleh. Lah terus apa? Ya sudah, nggak ada yang memandikan. Berarti bagaimana? Terpaksa tayamum. Terpaksa sudah. Ini seandainya, tapi jarang. Tapi mungkin ada juga jenazah yang tidak bisa dimandikan. Kenapa? Karena meninggalnya kecelakaan. Kalau dimandikan tambah hancur badannya. Bagaimana ini mau dimandikan? Tidak. Cukup ditayamumkan. Tahu tayamum apa enggak? Hah? Anggota tayamum apa sama apa? Wajah sama telapak tangan, itu anggota tayamum. Kalau anggota wudu? Anggota wudu apa? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu anggota wudu. Ini kalau wudu itu harus anggota wudu kena semuanya, wajahnya kena semuanya, kepala dari depan sampai belakang diusap dengan air, tangan dari ujung jari sampai siku, kaki dari ujung jari kaki sampai tumit, sampai mata kaki. Jangan sampai tidak ada ada bagian yang tidak terkena air. Kalau tidak terkena air bagaimana? Wudunya tidak sah dan terjatuh pada dosa. Dosa kecil apa besar?
Hah? Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang enggak kena air. Celaka, berarti dosa kecil atau besar itu? Besar. Jangan bermain-main dengan wudu seenaknya. Wudu yang benar, wudu yang sungguh-sungguh. Jangan sampai anggota wudu tidak kena air. Anggota wudu itu apa? Wajah, tangan, kepala dan telapak kaki sampai mata kaki dan tumitnya harus kena semuanya. Jangan bermudah-mudahan atau seenaknya. Harus sempurna. Lah kalau tayamum, tayamum itu cukup wajah dan telapak tangan. Dan tayamum ini bisa menggantikan wudu kalau tidak ada air atau tidak boleh terkena air. Ada orang kalau setiap safar dari Punggelan ke Jogja selalu tayamum, boleh apa tidak? Ya nggak boleh, memangnya nggak ada air. Kecuali kalau tidak ada air baru boleh tayamum. Kalau sekedar safar ya nggak boleh. Karena ada orang datang ke saya cerita, saya sudah mungkin 20 tahun lebih, Ustaz. Ketika saya ke Solo itu selalu saya tayamum. Sholat saya bagaimana itu? Ya sholatnya nggak sah. Lah terus bagaimana? Ya sudah terlalu banyak, tobat saja sudahlah. Mau diganti bagaimana? Puluhan tahun, 20 tahun lebih. Makanya jangan bermudah-mudahan tayamum. Tayamum itu adalah kemudahan, betul. Agama kita agama yang mudah dan tayamum itu kemudahan. Tapi jangan kemudian bermudah-mudahan tidak memenuhi syarat kemudian tayamum. Tayamum itu kalau apa? Tidak ada air atau kalau sakit dan tidak boleh terkena air. Kalau masih boleh terkena air hangat ya air hangat, wudunya pakai air hangat. Kalau sudah nggak boleh pakai air hangat, nggak boleh pakai air sama sekali, baru tayamum. Nah, mayit juga begitu. Kalau tidak bisa dimandikan karena badannya sudah hancur, maka tayamum. Maka tayamum. Pakai kain diletakkan di tempat yang berdebu, diusapkan ke wajah dan telapak tangan, selesai itu. Dan tayamum itu ya Allah tetapkan anggotanya cuma wajah sama telapak tangan. Kok tidak kayak wudu ya? Kok enggak kayak wudu? Maksudnya bagaimana? Ya wajahnya taruh debu, tangannya kasih debu, kepalanya kasih debu, kakinya kasih debu. Alhamdulillah agama kita tidak agama yang sulit, agama yang mudah, cukup wajah sama telapak tangan. Dan ini bagian anggota wudu yang selalu dicuci. Tangan itu selalu dicuci, wajah selalu dicuci, kepala tidak, tayamum tidak kepala. Kenapa? Kepala itu diusap, air saja diusapkan, apalagi dikasih tanah, tidak. Alhamdulillah. Kalau kepalanya dikasih tanah kira-kira bagaimana? Alhamdulillah cuma wajah. Kaki juga tidak, kaki enggak perlu diusap pakai debu. Kenapa? Kaki sudah biasa kena debu, enggak perlu diusap pakai debu. Ini hikmah yang Allah berikan kepada syariat Islam, dan ini hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Tayamum itu hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan alat bersuci itu kalau tidak ada air pakai debu atau apa yang ada di permukaan bumi, batu dan yang semisalnya. Ala kulli hal. Jadi kalau tidak bisa dimandikan terpaksa tayamum. Kalau anak kecil bagaimana? Anak 5 tahun perempuan, enggak ada perempuan di desa itu, adanya laki-laki, adanya bapaknya, Pak D-nya laki-laki semua, ibunya enggak ada. Anak 6 tahun, 5 tahun perempuan,
Bagaimana ini? Dimandikan apa tayamum? Dimandikan, tidak apa-apa. Meskipun perempuan tapi belum sampai usia 7 tahun, tidak apa-apa. Kalau sudah lebih dari 7 tahun, ya, maka apa? Itu sudah dianggap wanita yang tidak boleh dimandikan kecuali oleh para wanita. Nah, jadi kalau di bawah 7 tahun maka boleh siapa saja memandikan, laki-laki atau perempuan, ya. Karena masih kecil, ya. 6 tahun nggak pakai celana jalan-jalan di luar juga nggak malu, biasa. Yang lihat juga biasa. Tapi kalau sudah 8 tahun, 9 tahun, maka sudah tidak boleh dilihat, tidak boleh dimandikan kecuali oleh yang sejenis. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tidak boleh perempuan yang memandikan laki-laki atau laki-laki yang memandikan perempuan kecuali istri atau suami. Dan yang mandikan ini adalah orang-orang yang sudah khusus memandikan. Maksudnya tidak semua orang ikut campur. Yang berhak masuk ke tempat memandikan hanya orang yang mau memandikan saja, atau yang membantu yang memandikan dengan membawa air, mengambil air. Jangan sampai yang memandikan sudah ada, airnya habis, nggak ada yang ambilkan air. Maka ada yang bantu mengambilkan air. Siapa yang memandikan ini? Kalau ada yang diwasiati, ya yang diwasiati. Kalau ada yang diwasiati, saya nanti kalau meninggal yang memandikan adalah tetangga saya, yang memandikan adalah kerabat saya, dia pesan wasiat. Maka di sini yang berhak memandikan adalah yang diwasiati. Nah, tapi kalau tidak ada pesan, ya maka siapa yang bisa memandikan sesuai dengan syariat itu yang melakukannya. Tapi kalau berwasiat, maka yang diwasiati. Karena sebagaimana para sahabat juga demikian. Ya. Para sahabat juga demikian, mereka ada yang berwasiat, ada juga mereka yang dimandikan oleh suaminya, berpesan nanti yang memandikan saya adalah suami saya, yang memandikan saya nanti adalah istri saya misalnya. Maka kalau ada wasiat, maka apa? Yang memandikan yang diwasiati. Kalau yang meninggal orang kafir, gimana ini? Jemaah masjid Taat Taqwa ada yang suruh mandikan orang kafir. Agamanya bukan Islam, suruh mandikan. Bagaimana? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dan tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan, nggak perlu disolati. Tidak perlu ada yang kaum muslimin ikut memandikan, dan tidak perlu kaum muslimin ada yang menyolati. Ya sudah, dimakamkan saja. Dimakamkan pun biar supaya tidak bau. Karena dia orang yang tidak punya iman. Ini masalahnya ibadah. Kalau dalam masalah sosial silakan dibantu, nggak apa-apa. Rumahnya mau ambruk, non Islam, rumahnya mau ambruk, boleh dibantu, nggak apa-apa. Sedang sakit, ya, kita bantu biar sembuh, boleh apa tidak? Boleh saja. Karena urusannya urusan dunia. Tapi kalau urusannya ibadah, tidak boleh. Tidak boleh untuk memandikan, ya, orang-orang yang memang Allah murka kepadanya. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kalian membantu urusan ibadah orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Jangan kalian mencintai orang-orang yang Allah marah kepada mereka. Siapa yang Allah marah? Yang Allah marahi orang-orang yang tidak punya iman. Maka nggak perlu dimandikan, nggak usah ikut membawa, biarkan yang membawa mereka. Tidak perlu ikut menggotongnya, nggak perlu ikut apalagi nyolatinya, nggak perlu. Nggak perlu ikut mengiringi jenazahnya, nggak perlu ikut mengkafaninya, nggak perlu mengkafaninya. Wallahu taala a'lam bishawab.